uh, kita akan lanjut ke sesi yang kedua, Tervin sama Chandra. Sesi yang kedua ini mungkin sesi yang sering dihadapi oleh teman-teman sekalian, masalah kram otot. Mungkin pada berpikir bahwa ya kram otot pada semua tahu dan penanganannya secara garis besar semua sudah tahu. Tapi pada kesempatan sore malam hari ini sudah setengah 7 malam. Setengah malam ini saya ingin sebenarnya memperkenalkan mengenai kram otot. Apa sih sebenarnya kram otot itu dan apa penyebabnya kram otot? Sehingga mungkin harapan saya setelah sesi ini rekan-rekan sekalian tahu apa aja yang menyebabkan kram otot, sehingga di dalam melakukan kegiatan olahraga atau mempersiapkan bagi mereka kalau para coach atau para yang penyelenggara kegiatan olahraga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi pelaku olahraga, peserta olahraga dan semacamnya untuk terjadinya masalah kram otot. Di kram otot ini secara literatur jurnal mengatakan bahwa hampir semua orang itu pasti dalam hidupnya mengalami kram otot. Bahkan hampir katakan 90 sampai 97% orang di dunia ini pernah mengalami namanya kram otot, dari yang ringan sampai yang berat. Dan kram otot ini ternyata secara jurnal dikatakan meningkat berdasarkan atas bertambahnya usia oleh karena berbagai macam faktor. Nah, oleh karena itu kesempatan sore hari ini saya akan membawakan presentasi saya mengenai mengenal kram otot dan bagaimana penanganannya. Jadi kalau kita lihat di sini, secara garis besar definisi kram otot adalah suatu sensasi yang tidak menyenangkan dan menyakitkan sebagai akibat dari adanya kontraksi atau pemendekan berlebihan dari suatu atau beberapa otot. Nah, jadi secara garis besar dikategorikan menjadi dua, yaitu heat cramp akibat ada ketidakseimbangan elektrolit di dalam darah, dan fatigue cramp akibat otot yang bekerja terlalu berlebihan sehingga terjadi kaku dan satu posisi. Seperti saya akibat berdiri operasi dengan posisi berdiri biasanya akan mengalami permasalahan kram pada daerah betis. Oke. Sebelum kita bicara masalah kram, maka saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengenal lebih dalam apa sih itu otot. Jadi mungkin otot seperti itu kayak daging gitu aja. Tapi sebenarnya otot diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, mempunyai suatu bentuk struktur dan fungsi yang sangat-sangat hebat sekali. Jadi otot bukan terdiri satu serat, ternyata otot itu merupakan kumpulan dari serat-serat yang sangat kecil yang kita kenal sebagai myofibril yang bergabung satu sama lainnya membentuk suatu rangkaian dan terbentuklah namanya satu otot. Jadi semacam kalau bukan namanya otot quadriceps, itu bukan hanya satu otot saja, atau otot bicep bukan satu otot aja, tapi terdiri dari beberapa serat-serat otot. Nah, di dalam serat otot, inilah magic daripada otot tersebut. Di mana di dalam satu serat otot ini terdapat suatu unit kontraksi atau kontraktil unit dari serat otot itu, dari itu myofibril, di mana itu namanya sarkomer. Dan di dalam sarkomer sendiri pada gambaran paling bawah itu terdapat ada filamen. Filamen yaitu dua filamen. Yang satu berbentuk berbentuk menggulung, itu yang kita bilang yang bentuknya lebih kecil itu adalah aktin filamen, dan satu lagi adalah yang posisinya lebih tebal yang warna merah, itu namanya myosin filamen. Nah, kerja daripada kedua filamen ini akan menyebabkan terjadinya suatu kontraksi dan relaksasi daripada otot. Oke, kita bicara sekarang bagaimana kita mengenal kontraksi daripada otot tersebut.
ini sebenarnya salah satu hal yang sangat penting sekali yang saya jabarkan, bahwa kontraksi daripada otot itu terjadi akibat dari apa namanya, hubungan antara kita bilang neurotransmitter, atau hubungan antara ujung saraf terhadap otot seperti itu sendiri. Jadi ketika otak kita itu menginstruksikan sesuatu, maka akan terjadi aliran instruksi atau kita bilang aksi potensial yang akan berjalan melalui suatu apa namanya, neuron saraf, yang kemudian saraf ini akan pada bagian ujung akan menempel di otot yang kita bilang neuromuscular junction. Nah, kita lihat pada gambar sebelah kiri atas. Oke, sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini, maka ketika ada impuls atau aksi potensial tersebut, maka aksi potensial itu akan menyebabkan terlepasnya suatu neurotransmitter atau ACH, di mana neurotransmitter ini akan menyebabkan terjadinya terbukanya daripada pintu ion, yaitu ion sodium, itu Na, itu natrium Na. Ion sodium ini kemudian akan lepas nempel ke dinding dari atau sarkomlema atau dari otot atau myofibril seperti itu, sehingga timbullah aksi potensial pada otot. Aksi potensial pada otot ini akan menyebabkan terbukanya pintu atau gate daripada ion kalsium. Nah, gate ion kalsium ini kemudian menyebabkan masuk ke dalam myofibril, menyebabkan terjadinya aksi pada aktin dan myosin. Di mana cara kerjanya di sini adalah kalsium akan menyebabkan terjadinya kontraksi daripada head atau kepala daripada, kita lihat di sini yang warna ungu, itu kepala daripada myosin itu akan berkontraksi menegang sehingga kepala ini akan menempel ke troponin daripada bagian troponin daripada apa namanya, thin filament, yaitu aktin. Nah, di sini ketika dia sudah melekat, kita lihat pada slide nomor 2, ketika sudah melekat di sini, maka ion fosfat yang ada akibat dari menempelnya ATP terhadap head daripada myosin akan berubah menjadi ADP dan fosfat. Nah, ion fosfat ini kemudian akan menyebabkan kontraksi lebih daripada head myosin yang akan menarik daripada filamen aktin, sehingga jadi pemendekan lebih atau kontraksi lebih yang kita bilang di sini sebagai power stroke, kemampuan untuk kontraksi maksimal daripada myofibril ini. Nah, kontraksi yang maksimal seperti ini berlanjut akan menyebabkan lengkungan daripada head myosin semakin melengkung dan akhirnya terlepas. Nah, sirkulasi ini, gerakan ini mulai dari dia menempel, kemudian menarik, kemudian melengkung, kemudian lepas, nanti membutuhkan kesiapan daripada energi yang berupa ATP. Jadi gerakan-gerakan ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi daripada otot. Nah, kontraksi otot ini kemudian akan diikuti oleh relaksasi otot, di mana kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan, akibat daripada kontraksi pada otot akan menyebabkan tarikan pada tendon. Nah, tarikan pada tendon ini timbulkan gerakan, dan apabila kontraksi ini terjadi terus-menerus, maka akan dikirim tendon, akan ada ujung saraf atau Golgi tendon ini akan mengirimkan impuls untuk menghambat proses dari pelepasan atau proses daripada mengirim sinyal ke otak untuk menghentikan dari aksi potensial, sehingga terjadi relaksasi daripada otot. Nah, ini adalah suatu siklus apa namanya, siklus kontraksi dan relaksasi, dan timbulnya suatu gerakan pada otot dan gerakan pada persendian kita. Nah, untuk pergerakan ini terjadi maka diperlukan suatu energi, yaitu yang kita bilang yang didapatkan dari istilah ATP. Nah, ATP ini kalau kita lihat dari manakah tubuh mendapatkan energi ini atau ATP. Ini penting sekali kita lihat di sini. Jadi pada slide yang tadi kita lihat bahwa pentingnya elektrolit dalam tubuh kita, natrium, fosfat, kalsium, kemudian bagaimana hubungan dengan antara saraf dengan otot.
Dan kemudian yang slide ini akan saya tunjukkan bahwa sumber-sumber daripada energi tubuh kita. Maka sumber daripada ATP untuk kerja daripada otot ini ada 3. Yaitu yang pertama, yaitu dari kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat ini adalah ada sisa dari ATP yang tidak digunakan pada waktu kontraksi, maka oleh kreatin akan dirubah menjadi kreatin fosfat dan ADP. Di mana energi yang dipecah ini kemudian akan bisa dirubah kembali menjadi energi atau ATP. Tapi di sini energi yang dirubah atau tersedia dengan proses ini sangat kecil sekali. 1 ATP hanya bisa menghasilkan 1 ATP. Yaitu dia menghasilkan energi hanya cukup untuk 15 detik untuk kontraksi otot. Sumber lainnya, sumber keduanya itu dari proses yang kita bilang proses glikolisis. Atau ada yang bilang bahwa ini proses anaerob. Proses ini itu dimulai dengan dipecahnya glukosa dalam tubuh kita, itu yang sumbernya itu dari glukosa darah atau glukosa glikogen yang tersimpan di dalam otot, dipecah yang akan menghasilkan oleh proses glikolisis atau proses anaerob ini menghasilkan ATP dan pirufat. Nah, ATP dan pirufat. Nah, ATP dan pirufat ini yang dihasilkan oleh proses glikolisis ada menghasilkan 1 molekul daripada glukosa akan menghasilkan 2 ATP dan 2 pirufat. Nah, energi yang tersedia itu akan menyediakan energi untuk 1 menit. Jadi dapat dikatakan sebagai energi booster. Energi booster. Nah, kalau umpamanya 2 ATP dan 2 pirufat ini tidak tidak ada sumber berikutnya yang membutuhkan tidak tersedia oksigen, maka pirufat ini akan dirubah menjadi asam laktat di dalam darah yang akan kalau menumpuk terlalu banyak atau residu buang, yaitu kalau menumpuk terlalu banyak akan menyebabkan terjadinya fatigue pada otot atau kekakuan pada otot yang ujung-ujung akan menyebabkan terjadinya kram. Namun apabila tersedia oksigen yang cukup, maka proses ATP dan pirufat ini akan masuk ke proses yang sumber ketiga, yaitu dari proses aerobic respiration, di mana pada aerobic respirasi ini ada yang kecukupan oksigen di dalam tubuh kita, terutama di dalam sel, maka sumber-sumber glukosa dari glukosa darah, dari fatty acid, asam lemak, dari lemak, kemudian dari pirufat yang ada yang tersedia di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi energi ATP yang sangat banyak sekali, yang kadang-kadang dikatakan bahwa itu berubah menghasilkan kurang lebih sekitar 36 ATP. Kemudian dari hasil ini akan menghasilkan juga panas tubuh, kemudian energi buang berupa CO2 dan H2O atau air. Namun mekanisme yang ketiga ini merupakan mekanisme yang lambat. Jadi di sini sangat disarankan untuk menyediakan, mensuplai oksigen yang cukup buat tubuh kita, biasanya dilakukan dengan cara melakukan aerobic training, sehingga oksigen di dalam sirkulasi dan mitokondria sel juga meningkat sehingga menghasilkan energi ATP yang cukup. Oke, jadi di sini kalau kita lihat dari penjelasan dua slide saya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tadi kram otot ini adalah pertama ada suatu kelainan neuromuskular. Neuromuskular adalah kelainan pada hubungan antara saraf dengan otot. Ini biasa pada orang-orang yang mengalami suatu gangguan pada yang menyebabkan kelainan pada sarafnya, sehingga sinyal eksitatorinya atau sinyal yang menyebabkan kontraksi otot itu akan lebih banyak dibanding sinyal untuk inhibisinya, sehingga kontraksi otot jadi berlebihan. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya kekurangan cairan atau dehidrasi. Kekurangan cairan ini bisa akibat dari kurangnya minum, yang terkadang kalau kita melakukan suatu kegiatan olahraga, kita lupa untuk minum, sedangkan pada waktu olahraga tersebut terjadi kehilangan cairan tubuh melalui keringat dengan cukup keringat yang cukup banyak, di mana keringat ini akan membuang cairan tubuh dan elektrolit yang apabila tidak di-replace akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Selain itu juga faktor-faktor lain adalah kita melakukan kegiatan olahraga di cuaca yang panas atau humid atau lembab. Selain itu juga kehilangan cairan ini bisa terjadi pada mereka-mereka atau
mereka-mereka yang mengkonsumsi obat-obat diuretik. Diuretik itu obat-obat yang menyebabkan kita keinginan untuk membuang cairan, yaitu macam melalui kencing. Nah, ini penting sekali. Kondisi-kondisi seperti ini yang harus kita pahami ketika melakukan suatu kegiatan berolahraga. Akibat kekurangan cairan, maka akan menyebabkan hipovolumia atau volume daripada cairan tubuh kita berkurang, sedangkan cairan ini sangat penting sekali untuk sebagai alat untuk transport, membawa produk-produk tubuh kita, sehingga apabila berkurang maka terjadi ketidakseimbangan elektrolit, itu NaK dan kalsium. Kemudian selain itu juga faktor lain penyebab kram otot ada kurangnya potasium dan vitamin D yang rendah, di mana kita ketahui vitamin D ini fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium dalam saluran pencernaan kita untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh kita. Hal lain juga oleh karena terjadinya overtraining atau latihan yang berlebihan. Oke. Oke. Jadi di mana sajakah kram otot itu sering terjadi? Kram otot itu biasa sering terjadi pada otot-otot skeletal, biasanya kita bilang, walaupun smooth muscle pada otot-otot bagian organ dalam tubuh kita juga terkadang mengalami kram otot, tapi paling sering itu adalah pada otot-otot skeletal, terutama pada daerah gastrocnemius, itu pada betis, daerah hamstring, quadriceps, dan kadang pada otot-otot leher, di mana gejala-gejalanya berupa kekakuan otot disertai dengan nyeri tajam dan tiba-tiba, otot teraba keras, dan otot bergerak atau bergetar secara tidak teratur. Di mana kram ini dapat terjadi pada waktu tertentu dan secara umum dapat berkurang dengan sendirinya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa continue terus-menerus. Oke. Tata laksana mungkin ini teman-teman sekalian sudah pada tahu bagaimana melakukan tata laksana pada kram otot, yaitu biasanya dilakukan dengan stretching. Stretching di sini adalah mempertahankan panjang daripada otot, di mana itu melawan kontraksi yang terjadi sampai nanti kontraksi atau kram itu berangsur-angsur berkurang. Kemudian biasanya juga akan dilakukan dengan sedikit memberikan gentle massage pada bagian yang mengalami kram. Jadi untuk membantu untuk relaksasi, tapi jangan massage yang terlalu keras di sini untuk mencegah terjadi cedera pada otot atau jaringan di jaringan lunak sekitarnya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan kompres. Kompres ini kita bisa antara kompres dingin atau kompres panas, tergantung nanti dari bagaimana kram itu. Ada yang kompres dingin apabila bagian kram terasa sakit namun ototnya dia sudah tidak terlalu kontraksi berlebihan. Kompres hangat itu bisa dilakukan pada otot yang sangat tegang atau kencang. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang kita berikan di sini. Bagaimana kita melakukan pencegahan terjadinya kram otot? Maka seperti saya sampaikan tadi, intinya adalah kita melakukan pemanasan. Pemanasan di sini bisa dilakukan dengan jalan ringan atau melakukan gerakan sepeda statis atau gerakan-gerakannya ringan. Fungsinya di sini pemanasannya adalah agar aliran darah atau pembuluh darah itu terbuka sehingga bisa mengalirkan darah itu ke seluruh jaringan tubuh kita. Itu biasanya akan ditandai dengan suhu tubuh akan sedikit meningkat dari sebelumnya, di mana dengan kondisi seperti ini maka otot sudah ready untuk untuk bekerja. Kemudian setelah lakukan pemanasan, lakukan satu peregangan. Peregangan dapat dilakukan sebelum dan setelah olahraga. Jadi untuk melawan kontraksi yang ada. Kemudian yang berikutnya, oleh karena di dalam melakukan kegiatan olahraga, tubuh membutuhkan energi, di mana energi ini kita harapkan yang cukup banyak, ATP yang cukup banyak dengan mekanisme yang ketiga, yaitu aerobik mekanisme, maka kita lakukan juga harus lakukan latihan aerobik, yaitu latihan yang meningkatkan pernapasan dan jantung di sini. Jadi itu fungsinya untuk meningkatkan sehingga menghasilkan energi yang cukup signifikan. Kemudian minum yang cukup. Jadi kalau kita lihat di sini manfaat daripada oksigen, yaitu menyiapkan ATP
mengembalikan level ATP dan kreatinin fosfat, merubah asam laktat menjadi asam pirufat, dan kemudian dengan adanya oksigen maka dirubah menjadi ATP. Kemudian di hati dia akan membantu merubah asam laktat yang menumpuk di hati menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa ini akan digunakan dengan mekanisme yang ada untuk dirubah menjadi ATP. Berikutnya minum yang cukup. Minum yang cukup, penuhi kebutuhan elektrolit dan perhatikan adaptasi lingkungan. Nanti akan saya bahas di sini. Minum yang cukup, yang dimaksud dengan minum yang cukup adalah lakukan rehidrasi. Jadi akibat minum cukup dalam artian bahwa di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu kita pasti akan kehilangan cairan tubuh melalui keringat. Dan kita ketahui bahwa tubuh kita sebenarnya hampir 60% itu terdiri dari cairan. Dan air di sini memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat transportasi nutrisi dan produk-produk buangan di antara organ-organ tubuh serta membantu untuk mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh dari hasil pembakaran daripada glukosa melalui pernapasan aerobik itu menghasilkan suhu tubuh. Sehingga kita bisa terhindar dari namanya heat stroke. Di sini ada literatur mengatakan bahwa secara signifikan kehilangan cairan tubuh 1% itu akan sudah memberikan dampak pada tubuh kita. Dan biasanya muscle spasm itu tadi kehilangan kurang lebih mulai daripada 7% daripada kehilangan cairan tubuh di tubuh kita, maka akan timbul muscle spasm. Jangan sampai kehilangan lebih parah akan menyebabkan terjadinya heat stroke dan menyebabkan terjadinya ketidaksadaran, bahkan bisa menimbulkan kematian. Terutama pada kegiatan-kegiatan olahraga yang lari, yang maraton, kemudian pada suhu yang panas atau yang lembab. Bagaimana kita cara mengatur atau memperhitungkan kebutuhan cairan tubuh? Di sini ada beberapa guide yang bisa kita lakukan berdasarkan atas pedoman yang diberikan oleh American College of Sport Medicine mengenai asupan cairan saat selama berolahraga. Namun sebenarnya kita bisa melihat ada formula juga kita melakukan, yaitu berat badan ons dibagi 2, kemudian atau ditambah dengan total minute exercise bagi 30 kali 12. Atau kita juga bisa melihat dari biasanya kalau kita sudah jadi kekurangan cairan tubuh, maka ada keinginan haus untuk menambah kita untuk minum. Atau dari klinis itu terjadi warna ke air kencing, dari influen pembuangan air kecil yang tidak terlalu sering, atau sudah mulai adanya sakit kepala, pandangan mata yang sudah blur maupun cramping. Namun kalau kita lihat secara ilmiah bagaimana pengaturannya, maka ACSM memberikan suatu pedoman bagaimana mengatur cairan tubuh, di mana dikatakan ketika kita akan melakukan suatu ikut serta dalam suatu kegiatan event olahraga, ini biasanya untuk para pelari, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk olahraga yang lain. Maka yang pertama kita starting dari 24 jam sebelum event dengan memberikan diet seimbang gizi. Diet seimbang gizi ini adalah fungsinya untuk memberikan asupan elektrolit dan cairan yang cukup, sehingga tubuh mempunyai kesempatan untuk mengolah elektrolit yang masuk dan cairan yang masuk untuk disebar ke dalam tubuh kita. Kemudian 2 jam sebelum event kita bisa minum 500 ml dan selama olahraga maka cukupi penuhi kebutuhan cairan tubuh kita itu dengan minum secara teratur. Ya, ada kesempatan untuk minum, kita lakukan minum untuk mengisi kompensasi kehilangan cairan melalui keringat yang keluar pada waktu itu. Nah, di sini dikasih pedoman atau untuk temperatur cairan itu biasanya 15 sampai 22 derajat temperatur air yang diminum. Nah, untuk olahraga yang kurang dari 60 menit biasanya itu dengan mereplace dengan kita lakukan
asupan cairan itu sudah akan menggantikan kehilangan cairan dan kehilangan elektrolit yang ada. Namun untuk olahraga-olahraga yang lebih dari 60 menit atau lebih dari 1 jam, maka terkadang penggantian elektrolit itu tidak hanya bisa terpenuhi dari air yang kita minum, sehingga dibutuhkan suatu tambahan elektrolit. Di sini minuman-minuman yang mengandung karbohidrat atau elektrolit yang kurang lebih sekitar 30-60 gram per jamnya dalam waktu dalam 1.200 ml per jam. Di mana natrium yang dibutuhkan untuk adalah kurang lebih 0,5 sampai 0,7 gram per liter untuk mengganti kehilangan sodium melalui keringat. Dan sodium ini sangat penting untuk membuka channel daripada kalsium dalam otot. Oke, kebutuhan elektrolit lainnya yaitu seperti tadi bilang, berapa sih kebutuhan elektrolit dalam tubuh kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua proses yang terjadi dalam tubuh kita, dan dari mana sumber-sumbernya. Jadi bisa dari sumber yang sudah jadi, dari vitamin-vitamin segala macam, tapi kalau kita lihat di sini kebutuhan semacam natrium itu sekitar 1.100 sampai 3.300 mg per hari. Ini dapat dari setengah sampai 1,5 sendok teh garam dapur. Kemudian magnesium itu bisa kita dapatkan dari dark coklat, pisang, tahu tempe, bayam, brokoli, dan alpukat, di mana kebutuhan magnesium pada laki-laki kurang lebih 350 mg per hari, sedangkan wanita kurang lebih 300 mg per hari, dan anak-anak remaja kurang lebih 95 sampai 250 mg per hari. Kalsium ini kita bisa dapatkan dari susu dan yogurt, tapi yang rendah atau tanpa lemak, dan juga bisa dari keju, tapi paling banyak itu pada keju parmesan. Di mana laki-laki kebutuhan berbeda dengan wanita dengan dari sisi usia, di mana usia 25 sampai 65 tahun kebutuhan kalsium itu kurang lebih 1.000 mg per hari. Kalau lebih dari 65 tahun kurang lebih 1.500 mg per hari. Sedangkan wanita 25 sampai 50 tahun itu kebutuhannya 1.000 sampai 1.200 mg per hari, dan di atas 50 tahun kurang lebih 1.500 mg per hari. Selain itu juga agar kalsium ini bisa bekerja dan diserap oleh tubuh, maka dibutuhkan vitamin D. Vitamin D ini adalah kurang lebih 400 sampai 800 mg per hari, yang fungsinya vitamin D itu membantu penyerapan kalsium di saluran pencernaan. Oke. Kemudian berikutnya potasium. Potasium itu didapat dari kentang, tomat, dan kacang merah. Anak-anak kurang lebih 3.000 sampai 3.800 mg per hari, dan remaja dewasa kurang lebih 4.500 sampai 4.700 mg per hari. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kram adalah mengenai adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan yaitu kita bicara masalah level atau ketinggian di lingkungan. Jadi seperti kita ketahui di sini bahwa level ketinggian lingkungan dianggap suatu level yang tinggi, itu kita berkisar antara starting dari 1.500 sampai 3.500 meter, atau 5.000 sampai 11.000 feet, kemudian very high dan extreme high. Hal ini dihubungkan dengan kadar atau level oksigen. Nah, kadar level oksigen itu dihubungkan dengan bagaimana kemampuan daripada tubuh untuk menangkap oksigen yang akan digunakan untuk kerja daripada tubuh kita. Semakin tinggi altitude, semakin tinggi ketinggian tempat kita berada atau kita melakukan kegiatan, maka semakin rendah level daripada oksigen tersebut. Namun terkadang saat ini para elit atlet segala macam itu saat ini mereka lebih melakukan suatu proses training atau pelatihan itu pada suhu-suhu yang pada level altitude yang cukup yang tinggi, high, karena ternyata ada secara jurnal dikatakan bahwa dengan semakin tinggi mereka bisa beradaptasi dengan level yang tinggi, ketika itu akan berkorelasi terhadap performance dari
dari atlet tersebut. Sebab dengan semakin tinggi maka akan semakin dari tubuh kita akan berusaha beradaptasi terhadap level itu dengan cara meningkatkan sel darah merah, di mana sel darah merah ini berfungsi untuk menangkap oksigen, sehingga ketika mereka sudah terbiasa di level yang lebih tinggi dan dibawa ke level yang kaya akan oksigen, maka kemampuan tubuh mereka untuk menangkap oksigen itu semakin lebih tinggi dibanding mereka yang terbiasa pada altitude yang rendah. Jadi, namun perubahan adaptasi ini biasanya dibutuhkan dari level rendah, terutama dari level yang rendah ke level yang tinggi, itu membutuhkan adaptasi kurang lebih 11 sampai 14 hari. Menurut penelitian yang dikeluarkan pada Journal of Physiology dan Pharmacology, maka dikatakan bahwa untuk menentukan berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk kita adaptasi, maka kita bisa mengkalikan level altitude dengan 11,4 hari. Maka dapatkan berapa lama sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan tubuh untuk adaptasi terhadap perubahan level yang ada. Jadi, Jadi kesimpulan dari presentasi saya sore ini mengenai kram otot adalah kram otot merupakan kejadian sering dialami oleh setiap orang dalam hidupnya, dengan kejadian meningkat sebenarnya dengan faktor usia. Faktor usia ini biasanya dihubungkan dengan tingkat aktivitas, tingkat problem-problem kesehatan yang ada di dalam tubuh kita yang akan berpengaruh terhadap keseimbangan cairan dan keseimbangan elektrolit yang ada. Melalui pengenalan patofisiologi atau mekanisme kerja otot dan terjadinya kram otot ini, maka saya harapkan kita semua, teman-teman semua, jadi mengerti bagaimana kram otot itu terjadi, sehingga bisa bermanfaat di dalam mempersiapkan apa yang harus disiapkan guna pencegahan terjadi kram otot buat diri sendiri maupun buat pemain atau pelaku olahraga yang lain. Dengan mengetahui tanda dan gejala dari kram otot serta tata laksana yang benar akan mengurangi dampak lebih jauh daripada kram otot. Jadi demikian presentasi saya untuk sharing ilmu, bukan presentasi, sharing ilmu saya kepada teman-teman sekalian dan juga kepada komunitas anti oblak. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini, dua topik yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, sehingga dapat membantu kami untuk mencegah terjadi suatu permasalahan-permasalahan pada kegiatan olahraga, dan sesuai dengan moto oblak bahwa kita ingin agar para pelaku olahraga ini tidak takut akan cedera dan mereka bisa berprestasi kembali. Terima kasih. Harapan saya, jadi ya memang kayak semacam dikatakan bahwa sedikit idealis dari saya sendiri adalah dengan saya berkenalan, berkecimpung, chat satu sama lainnya dengan teman-teman anti oblaks di sini, which is sebenarnya semua sebagian besar adalah para mantan pasien saya yang tidak lepas kontak. Dari situ maka yang saya sampaikan sebelumnya merubah cara pandang saya, maka saya harapkan mereka itu bisa benar-benar para atlet atau pelaku olahraga dan terutama para atlet profesional itu kita kurangi beban mereka, beban ketakutan mereka akan cedera, sehingga mereka bisa fokus untuk menunjukkan prestasi mereka, sehingga benar-benar all out lah dalam melakukan suatu kegiatan berolahraga tanpa takut terjadinya suatu cedera. Di mana dengan kondisi seperti ini kita dengan apa yang saya share kali ini, maka memberikan suatu tambahan knowledge buat kita semua, terutama tim support daripada atlet ini, untuk memberikan suatu lingkungan yang aman buat mereka untuk berolahraga, di mana ketika mereka tidak takut untuk menjadi cedera, bahwa cedera itu bukan merupakan anti klimaks dari perjalanan karir mereka,
Tapi cedera itu merupakan bagian dari apa yang mereka lakukan, dan cedera itu bisa kita atasi, kita bisa sembuhkan, sehingga mereka bisa kembali kepada kondisi awal. Dan untuk mengurangi risiko-risiko tadi cedera ini, maka teamwork itu sangat diperlukan. Saya sangat terima kasih sekali di sini. Kalau saya lihat banyak sekali peserta itu dari coach, dari teman-teman mahasiswa olahraga, dari banyak kalangan, di mana kita bisa melakukan menjadikan ajang ini sebagai membentuk suatu tim, di mana teman-teman sekalian yang di lapangan membantu kami dengan cara mengurangi cedera tipe 1, tipe 2, jangan sampai nanti sampai ke level tipe 3. Tapi kalau memang sampai ke level 3, saat ini sudah ada, Indonesia sudah mampu untuk menangani kasus-kasus untuk tipe 3, untuk membawa kembali para pelaku olahraga maupun atlet-atlet yang mengalami cedera untuk kembali berprestasi. Mungkin simpel seperti itu, Coach. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Febri. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Dr. Febri. Terima kasih, Dokter. Jangan pernah menyerah untuk berprestasi kembali, apapun situasinya.